terangkat. Tapi setelah itu suaminya Wati ini malah kembali sakit dan harus rutin berobat ke Bali. Bilang kepada Wati, itu ada sesuatu di pintu masuk. Tapi ketika Wati memeriksa, tidak ada apapun. Wes semeton kumpul yuk, ngerti jadi dijak saya. Seperti biasa semetonnya, sebelum lanjut ke cerita, kalau di sepanjang video ini semeton mendengar suara-suara yang sedikit mengganggu, tolong diabaikan dan tolong dimaklumi. Jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Wati. Wati bercerita dia ini berasal dari desa yang sangat dingin dan menikah ke desa yang juga sangat dingin. Ayo coba kira-kira ini di mana? Sebelumnya Wati meminta kepada saya untuk tidak menyebutkan nama desanya karena dia tidak mau nanti ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Wati cerita semeton dia adalah seorang ibu rumah tangga yang punya 2 orang anak. Suaminya ini adalah seorang petani yang keadaan ekonomi mereka bisa dibilang lumayan mapan. Nah, suaminya Wati ini 4 bersaudara dan dia adalah anak paling kecil. Di antara semua iparnya Wati, suaminya Wati keadaannya yang paling biasa-biasa saja. Ketiga iparnya ini semeton mereka juga seorang petani, tapi petani yang sudah sangat sukses, punya beberapa aset, dan juga ketiga kakak iparnya ini tipikal kakak ipar yang suka bersaing. Wati dengan suaminya ini hidup sederhana, dan menurut Wati, dengan ketiga kakak iparnya memang keadaan ekonominya Wati dengan suaminya ini yang paling biasa saja. Tapi kalau diukur dari segi ekonomi, Wati merasa hidupnya ini nyaman-nyaman saja. Suaminya adalah tipikal suami yang sangat bertanggung jawab dan juga sangat mencukupi apapun itu kebutuhan rumah tangga. Waktu pun berjalan, semetonnya Wati merasa sangat bersyukur karena mendapatkan suami yang sangat baik, bertanggung jawab. Dan kalau dari segi ekonomi menurut Wati, dia sudah sangat berkecukupan. Sampai suatu hari semeton, suaminya ini entah bagaimana mengalami gagal panen. Semua sayuran yang dia tanam ini entah kenapa kok seperti terkena sebuah penyakit dan itu mengakibatkan kerugian sampai ratusan juta. Tapi karena Wati merasa dia ini masih punya tabungan yang cukup, Wati dengan suaminya berusaha mengelola kembali perkebunannya ini dengan baik dan benar. Tapi entah kenapa sampai panen yang keempat, Wati dengan suaminya ini malah terus-terusan merugi dan membuat suaminya ini seperti kayak gimana sih, kayak pusing, benar-benar down, dan juga suaminya ini mulai terlihat sudah tidak bersemangat lagi untuk menjalankan perkebunan mereka. Di saat itu Wati dengan suaminya ini kayak berpikir gitu loh, apa yang harus mereka lakukan agar perkebunannya ini bisa kembali bangkit dan bisa menghasilkan uang lagi. Ketika itu suaminya Wati ini berdiskusi dengan ketiga kakaknya. Ketiga kakaknya Wati ini kan juga punya perkebunan yang sangat luas dan juga cukup sukses. Nah, ketiga kakaknya ini bilang, kalau suaminya Wati mau, ketiga kakaknya ini akan membantu memberikan pinjaman dana agar suaminya ini bisa bangkit kembali dengan catatan setiap bulan ada nominal uang yang harus disetorkan kepada mereka. Karena Wati dan juga suaminya ini tidak punya jalan keluar lagi, mereka pun mengiyakan. Saat itu Wati dengan suaminya ini diberikan pinjaman uang sebesar 500 juta oleh ketiga kakaknya ini. Dan Wati dan juga suaminya pun berusaha untuk mengembangkan uang ini. Dan anehnya semeton, setelah 3 tahun berlalu, semenjak Wati dan juga suaminya ini meminjam uang di kakak ipar mereka, kok perkebunannya ini tidak kembali bangkit, malah semakin jatuh dan jatuh. Sampai akhirnya bunga pun berbunga dan Wati dengan suaminya ini tidak bisa mengembalikan uang dari kakak iparnya. Saat itu suaminya Wati sudah putus asa dan tidak tahu lagi harus berbuat apa. Terpaksa suaminya ini memberikan 50% dari tanahnya untuk ketiga abangnya ini agar bisa menutupi hutang mereka. Setelah dicek lagi oleh Wati, suaminya dan juga ketiga kakak iparnya, ternyata bunga dari uang yang Wati pinjam dengan suaminya ini sudah berlipat-lipat. Jadi tanah yang sudah diberikan untuk kakak iparnya ini belum mencukupi hutang Wati dengan suaminya ini. Wati benar-benar kayak boom. Kok kene? Kok tiba-tiba bunganya ini berbunga dan selama 3 tahun ini padahal Wati sudah menyetor bunganya yang walaupun belum bisa membayar dengan pokoknya. Tapi Wati tidak menyangka hutangnya dia dengan suaminya ini sampai berlipat-lipat seperti itu. Suaminya Wati ini berusaha bernegosiasi dengan ketiga abangnya semeton. Abang ketiga memberikan kelonggaran untuk suaminya Wati. Tapi abang pertama dan kedua ini sangat ngotot.
Abang pertama dan juga abang kedua dari suaminya Wati ini bilang, uang ya uang, saudara ya saudara. Tapi abang ketiga ini malah bilang kepada Wati dan juga suaminya, dia tidak mempermasalahkan uang tersebut asalkan Wati dengan suaminya ini bisa bangkit kembali. Tapi abang pertama dan juga abang kedua malah tetap ngotot dan mendesak Wati dan juga suaminya untuk bisa segera mengembalikan sisa hutang mereka. Di sana Wati dengan suaminya akhirnya menjual lagi beberapa aset dan berusaha mengembalikan uang yang mereka pinjam dari abang pertama dan kedua. Tapi di saat itu sebetulnya Wati sampai benar-benar kehabisan semua tanah, aset dan juga mobil sudah dijual, baru bisa melunasi hutang kepada abang pertama dan kedua. Nah, untuk abang yang ketiga ini tidak terlalu mempermasalahkan, dan abang ketiga bilang kalau Wati dengan suaminya bisa pelan-pelan saja mengembalikan uang yang mereka pinjam. Di sana akhirnya suaminya Wati ini benar-benar down dan juga kayak boom. Suaminya Wati ini kayak gimana sih, kayak terluka dan juga tidak menyangka kalau abang pertama dan keduanya bisa bersikap seperti itu. Singkat cerita semeton, beberapa bulan berlalu. Saat itu Wati dengan suaminya punya sekitar 20 are tanah. Ini adalah sisa tanah yang sudah mereka jual untuk mengembalikan uang yang mereka pinjam 3 tahun yang lalu kepada abang pertama dan abang kedua. Saat itu suaminya Wati ini sangat terlihat down dan juga mulai sakit-sakitan. Mungkin karena suaminya ini saking bapernya memikirkan nasib tanah-tanahnya, nasib perkebunannya yang sudah dia jual dan sudah dia berikan kepada abang pertama dan kedua. Suaminya ini sakit-sakitan dan tidak bisa bangun sama sekali dari tempat tidur. Saat itu mertuanya Wati dan juga orang tuanya Wati ini membantu Wati dan juga suaminya untuk bangkit. Tapi mungkin karena suaminya ini saking kepikiran, saat itu suaminya ditemukan jatuh di kamar mandi dan kepala belakangnya ini sepertinya membentur bagian dari kamar mandi ya. Kemudian suaminya ini dinyatakan terkena stroke ringan. Saat itu suaminya ini sebagian badannya ini tidak bisa digerakkan dan harus memakai kursi roda saat beraktivitas. Wati yang saat itu masih punya anak SMP dan juga SD benar-benar kayak, apa yang harus saya lakukan? Ini bagaimana? Di tengah-tengah rasa paniknya Wati ini, tiba-tiba kakak ipar ketiga datang memberikan pertolongan. Kakak ipar yang ketiga ini memberikan pinjaman uang sekian puluh juta untuk Wati dan juga suaminya agar bisa bangkit. Saat itu mertua dan juga orang tuanya Wati juga sangat membantu semeton. 1 tahun pun berlalu semeton. Suaminya Wati ini belum sembuh total dan Wati pun akhirnya mengontrakkan 20 are sisa tanah yang masih dia punya. Uang kontrakan ini Wati pergunakan untuk usaha. Dia tuh kayak jual beli baju tuh loh semeton. Dia akan keliling ke rumah-rumah penduduk untuk menjual bajunya ini. Dan astungkara sambutan dari warga sekitar itu sangat positif, dan hasil dari jual beli baju ini dia pergunakan untuk biaya berobat suaminya, biaya makan dan juga biaya pendidikan kedua anaknya. Bertahun-tahun Wati lalui dengan keadaan seperti itu. Dia yang tadinya hidup nyaman dengan bergelimang harta sekarang harus berubah menjadi tulang punggung keluarga yang harus bisa mencukupi semua biaya di rumah tangga. Biaya pengobatan suaminya, menyambung beraya di dapur dan juga biaya pendidikan kedua anaknya. Wati merasa sangat lelah semeton, tapi dia ingat selama dia berumah tangga hampir puluhan tahun dengan suaminya ini adalah tipikal suami yang sangat bertanggung jawab dan juga tidak pernah memperlakukan Wati dengan semena-mena. Karena itulah Wati sangat berusaha mendukung suaminya ketika suaminya ini dalam masa-masa sulit seperti itu. Tapi semeton, akhirnya Wati ini merasa tidak sanggup lagi ketika suaminya ini makin sakit dan berakhir di tempat tidur. Ketika suaminya ini berakhir di tempat tidur, suaminya ini benar-benar tidak bisa bergerak sama sekali. Dia tuh cuma kayak, dia cuma akan berkedip dan juga merespon ketika ada suara-suara terdengar. Tapi kalau dibiarkan sendirian, suaminya ini seperti tidak bisa bergerak sama sekali, dan Wati juga bingung apa yang terjadi. Nah, ketika itu Wati dengan ibu mertua dan juga ibunya sendiri, keluarga dari rumah Bajang, berusaha mengobati suaminya ini ke rumah sakit manapun, tapi tidak ada perkembangan. Nah, kakak ketiga pun datang. Kakak ketiga dari suaminya ini datang dan mengajak suaminya ini berobat ke sebuah tempat. Ketika berobat ke tempat ini, ternyata di sana suaminya ini cocok dan bisa kembali pulih. Tapi suaminya ini tidak bisa pulih seutuhnya. Suaminya ini tetap akan cuma bisa beraktivitas kalau tidak menggunakan tongkat, tapi menggunakan kursi roda.
Di sana Wati makin beban dong, semua biaya ke rumah sakit, biaya ke orang pintar, belum juga biaya di rumah tangga dia sendiri yang memikulkan. Di situ Wati benar-benar bingung sampai akhirnya dia hampir saja menyerah. Tapi Wati berpikir kalau dia menyerah, bagaimana keadaan anaknya ini? Dan bagaimana nasib suaminya kalau dia menyerah? Di masa-masa sulit ini, Wati pun meminjam uang ke sana kemari. Wati meminjam uang ke rentenir, ke LPD, ke koperasi, ke bank. Sampai singkat cerita, beberapa tahun berlalu dan hutang-hutangnya Wati ini semakin membengkak dan membengkak. Sampai hasil dari Wati berjualan baju keliling desa tidak mencukupi lagi untuk membayar biaya rumah sakit, biaya bank juga sementara. Di sana Wati benar-benar bingung. Ketika itu Wati coba meminjam uang kepada kakak pertama dan juga kakak kedua dari suaminya. Tapi tidak dihiraukan sama sekali. Kedua kakak dari suaminya ini malah bilang kalau mereka tidak punya uang dan tidak bisa membantu lebih banyak dari ini. Di sana Wati kayak memutar otak, apa yang harus dilakukan. Semua aset sudah terjual. Tanah yang disewakan juga uangnya sudah habis untuk keperluan sehari-hari. Sedangkan ada biaya bank yang harus dibayarkan setiap bulan. Apa yang akan terjadi dengan dia dan juga dengan keluarganya? Nah, di saat itulah Wati datang ke rumah kakak ketiga, kakak ipar ketiga. Ini tuh baik banget kepada Wati dan juga suaminya. Kakak ipar cewek dan cowoknya ini sangat baik sama teman. Dan saat itu Wati pun diberikan pinjaman uang untuk melunasi biaya biaya per bulannya di bank. Tapi dengan syarat tanah 20 are yang dimiliki oleh Wati ini harus diberikan kepada kakak ketiga. Dan semua biaya atau hutang Wati di rentenir, di bank dan juga di koperasi akan dilunaskan. Wati pun tidak punya pilihan lain dan dia pun mengiyakan. Tanah yang tadinya dikontrak ini uangnya dikembalikan kepada si pengontrak dan akhirnya akte tanah yang sisa 20 are ini diberikan untuk kakak ipar ketiga. Di sana sebenarnya Wati dan juga suaminya ini tidak ikhlas memberikan tanah ini, tapi karena Wati memang sudah tidak ada pilihan lain, dia pun memberikan itu semua. Sampai akhirnya biaya bulanan Wati yang biasanya dia harus membayar bank, koperasi dan juga rentenir dibayar lunas oleh kakak ipar ketiga. Dan Wati pun merasa bebannya ini sedikit terangkat. Tapi setelah itu suaminya Wati ini malah kembali sakit dan harus rutin berobat ke Bali. Coba teman-teman bayangkan Wati seorang ibu rumah tangga yang usianya itu belum genap kepala 4 harus memikul beban sebesar ini. Di masa-masa sulit ini teman-teman tiba-tiba kakak ipar ketiga datang dan memberikan tawaran kepada Wati. Kalau Wati mau menjadi pacar kakak ipar ketiga, kakak ipar ketiga ini akan memberikan Wati biaya bulanan sekian puluh juta. Dan Wati diminta untuk merahasiakan ini dari siapapun. Karena Wati saat itu merasa sudah tidak ada jalan keluar lagi, dia pun mengiyakan dan akhirnya serong kiri dengan kakak ipar ketiga. Ketika Wati sudah menjadi pacar dari kakak ipar ketiganya ini sebetulnya, akhirnya ekonominya mulai membaik. Dia bisa membiayai semuanya dengan tentram dan damai. Tapi Wati ini ada pergolakan batin. Dia tuh di lain sisi merasa tidak enak dengan kakak ipar ketiga. Dan dia juga seperti merasa sangat bersalah kepada suaminya. Tapi kalau Wati tidak melakukan ini, keadaannya dia itu benar-benar sudah parah, sudah di ujung tanduk sebetulnya. Nah, di masa-masa itu suaminya ini malah semakin sakit. Suaminya ini setiap malam akan berteriak histeris, bilang kepada Wati, itu ada sesuatu di pintu masuk. Tapi ketika Wati memeriksa, tidak ada apapun. Suaminya ini juga sering sekali tengah malam akan terbangun dengan keringat yang sudah bercucuran dan matanya ini akan merah lebam. Saat Wati bertanya, kamu kenapa, Wi? Suaminya akan bilang, tadi dia bermimpi dikejar-kejar oleh seekor ular piton yang hampir saja menggigit dia. Wati yang terus-terusan mendengar suaminya ini mengeluhkan hal seperti ini di malam yang sama. Setiap malam berusaha memutar otak gitu loh. Apakah sebaiknya dia pindah tempat berobat? Saat itu Wati lihatlah di Facebook ada orang memutih yang memang lumayan viral. Dan Wati pun berkeinginan mengajak suaminya berobat ke sana. Wati dengan suaminya pun meminta bantuan kepada adik kandungnya Wati untuk dipinjamkan mobil karena Wati ingin pergi ke tempat ini ya. Saat itu Wati, suaminya dan juga adik kandung dari si Wati ini pergi ke tempat orang pintar yang memang dia lihat sedang viral-viralnya di sosial media.
Ketika tiba di tempat orang pintar ini, anehnya diagnosa orang pintar tersebut berbeda dengan diagnosa orang pintar yang dikenalkan oleh kakak ipar ketiga. Kalau di tempat orang pintar yang dikenalkan oleh kakak ipar ketiga ini, bilang kalau suaminya ini memang terkena magic Bali yang berasal dari orang jauh. Tapi ketika berobat di orang pintar yang Wati tahu dari media sosial ini, di sana malah terlihat suaminya ini disakiti oleh orang terdekat karena orang ini suka kepada Wati, dan barang yang menyakiti suaminya ini tertanam di belakang rumahnya Wati atau di perkebunan 20 are yang sudah diserahkan Wati kepada kakak ketiga. Di sana Wati kayak boom. Kok kene? Ini mana yang benar, mana yang salah? Saat itu suaminya Wati juga kayak bingung gitu loh. Dia tuh kayak, ini apa maksudnya? Nah, datang dari tempat orang pintar ini, Wati pun membuktikan benar tidak diagnosa dari orang pintar ini. Wati dengan suaminya dan juga dengan adik kandungnya Wati pergi ke belakang rumah mereka dan kayak masuk ke perkebunan yang memang sudah dimiliki oleh kakak ipar ketiga. Orang pintar ini kan kayak memberitahu lokasi tempat barang yang memang menyakiti suaminya. Ketika itu Wati dengan adik ketiganya ini kayak menggali di tempat tersebut dan menemukan ada sebuah buntilan. Buntilan ini kayak kase yang dirajah oleh sesuatu, dan di dalamnya ini ada foto suaminya Wati. Dan tahu nggak semeton, di samping foto ini ada rambut dan juga potongan kuku, dan di belakang foto suaminya ini ada kayak tulisan aksara Bali yang artinya Wati juga tidak tahu apa. Ketika Wati mengambil buntilan ini, suaminya bereaksi kejang-kejang dan pingsan. Nah, suaminya ini kan kayak dibopong dong masuk ke dalam rumah, dan buntilan itu masih dibawa oleh Wati. Menurut si orang pintar ini, buntilan ini harus dibakar kemudian ditanam di depan rumah. Dan saat ditanam ini Wati harus mengisi dengan garam laut, dan selama 7 hari 7 malam harus didudus menggunakan dupa. Wati melakukan itu. Dan tahu nggak semeton, dari hari pertama sampai hari ke-7 ini suaminya tidak pernah bisa tidur. Dia akan terus merasa panas, makan sebanyak mungkin, dan sangat sering BAB. Ketika suaminya ini BAB, dia akan mengeluarkan darah yang baunya ini benar-benar kayak di luar logika dan di luar nurul. Dan itu benar terjadi. Di hari ke-10 tiba-tiba suaminya ini yang tadinya cuma bisa bergerak menggunakan kursi roda dan juga menggunakan kayak tongkat, tiba-tiba perlahan bisa bergerak dan bisa berbicara dengan normal. Di situ Wati kayak, ini ada apa sebenarnya? Kok tiba-tiba diagnosa dari orang pintar kedua ini benar? Wati dengan suaminya kayak curiga. Apa jangan-jangan setelah hari ke-10 pun datang ya, Wati kemudian berobat kembali ke tempat orang pintar kedua ini. Dan saat itu Wati cuma pergi berdua dengan suaminya menaiki sepeda motor. Wati dengan suaminya itu makin bingung dong semeton, ini ada apa sebenarnya. Ketika Wati kembali berobat ke tempat orang pintar ini, di sana orang pintar ini memberikan sebuah buntilan. Kata orang pintar ini semetonnya, taruh buntilan ini di pintu masuk rumah kamu. Siapa yang sudah menyakiti suamimu, tidak sampai 2 bulan dia akan sakit dan pasti akan bereaksi meminta sesuatu ke rumah kamu. Wati pun menuruti itu semetonnya. Wati menaruh buntilan ini di pintu masuknya dia. Dan beberapa hari kemudian di rumahnya Wati ini kan memang ada acara. Suaminya Wati ini akan dibuatkan banten mebayuh agar dia bisa cepat sembuh. Saat itu orang-orang pun berdatangan, keluarga besarnya Wati, keluarga besar suaminya pun berdatangan ke rumahnya dia. Dan Wati pun bingung gitu loh. Ini siapa kira-kira yang akan sakit dan siapa yang menyakiti dia? Tapi saat itu Wati sudah berpikir dan sangat curiga kepada kakak ipar ketiga. Saat itu juga Wati sudah mulai menjaga jarak dari kakak ipar ketiga karena dia merasa takut. Takut kalau nanti terjadi sesuatu dengan dia dan juga dengan keluarganya. Setelah hari acara mebayuh suaminya ini berlalu semetonnya, Wati pun kayak menunggu siapa nih kira-kira yang sakit. Apakah benar kakak ipar ketiga yang akan sakit? Di saat itu semetonnya suaminya Wati ini mulai membaik. Wati dan juga suaminya ini terus semeton 3 hari sekali akan berobat ke tempat orang pintar ini. Dan anehnya semeton, ketika suaminya ini mulai membaik, mulai sehat, entah bagaimana rezeki pun mulai datang. Ada saja rezeki yang menghampiri Wati dengan suaminya. Dan melalui rezeki yang datang inilah
ekonominya Wati dengan suaminya mulai membaik semeton. Dagangan bajunya Wati ini tiba-tiba mendapatkan orderan yang sangat laris, dan dia juga merasa orang-orang yang dulu bekerja dengan suaminya sekarang mulai datang dan meminta suaminya untuk mengelola perkebunan mereka lagi, karena dulu sebelum sakit suaminya Wati ini kan memang terkenal mempunyai perkebunan yang sangat luas, dan juga hampir semua perkebunan yang dikelola oleh suaminya ini selalu berhasil dan juga subur gitu loh semeton. Cuma memang saat suaminya ini sebelum sakit ini, perkebunan mereka ini mengalami kebangkrutan, sampai sekarang suaminya ini tidak punya perkebunan sama sekali.